Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai tekanan di sekitar sistem peredaran darah. Aliran darah pada tubuh manusia dapat dikaji secara fisika, di mana aliran darah manusia yang memiliki sifat fisis dan juga berhubungan erat dengan kehidupan manusia karena menunjang kelangsungan hidup. Hal ini sangat menarik untuk kita bahas secara fisika. Tekanan pada peredaran darah. Tekanan zat cair tidak hanya terjadi pada tumbuhan, melainkan juga dalam tubuh manusia. Tekanan ini sering disebut sebagai tekanan darah pada peredaran darah. Tekanan darah pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Darah merupakan cairan yang terdiri dari plasma atau cairan bening dan sel-sel darah atau sel darah merah, sel darah putih, dan sel pembeku darah. Di dalam tubuh manusia, dapat mengalir ke seluruh bagian organ-organ tubuh secara terus-menerus untuk menjamin suplai oksigen dan zat-zat nutrien lainnya agar organ-organ tubuh tetap dapat berfungsi dengan baik. Aliran darah ke seluruh tubuh dapat berjalan berkat adanya pemompa utama yaitu jantung dan sistem pembuluh darah atau sistem kardiovaskular sebagai alat pengalir atau distribusi. Jantung memompa darah karena adanya otot jantung. Saat otot pada bilik berkontraksi, maka darah akan mendapatkan dorongan. Dorongan tersebut untuk mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh aorta yang disebut dengan tekanan darah sistol. Sedangkan saat bilik berelaksasi, maka darah akan mendapatkan dorongan untuk masuk ke dalam serambi melalui pembuluh vena, disebut darah diastol. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Di sini fluida terbagi menjadi dua, ada fluida statis dan fluida dinamis. Nah, kita akan membahas aliran darah sebagai fluida statis. Darah merupakan fluida yang terdapat dalam semua makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Darah memiliki fungsi seperti mengirimkan oksigen dan zat-zat yang dibutuhkan ke jaringan tubuh dan juga berfungsi dalam mengangkat hasil metabolisme. Di sini ada massa jenis darah. Massa jenis fluida didefinisikan sebagai perbandingan antara massa fluida terhadap volumenya yang dapat dihasilkan dengan persamaan P sama dengan M per V. Massa jenis darah sebagaimana fluida homogen lainnya dapat bergantung pada faktor lingkungan yaitu suhu dan tekanan. Satuan sistem internasional untuk massa jenis adalah kilogram per meter kubik, dan untuk satuan CGS, satuan massa jenis adalah gram per sentimeter kubik. Kemudian ada tekanan hidrostatis fluida. Saat jantung kita berkontraksi, hal ini menyebabkan darah terpompa keluar jantung pada tekanan P0 yang kemudian mengalir sepanjang pembuluh arteri. Darah akan mengalir ke otak yang memiliki ketinggian relatif terhadap jantung. Massa jenis darah dituliskan sebagai PD, percepatan gravitasi adalah G. Dengan demikian, nilai dari PDGH adalah negatif. Tekanan hidrostatis darah di otak dapat ditulis sebagai pH sama dengan P0 dikurang P kali G kali H. Tekanan hidrostatis darah ketika di otak adalah tekanan hidrostatis oleh jantung yang terjadi di pembuluh arteri yang ada di otak. Arah tekanan hidrostatis ini sejajar dengan luas penampang pembuluh arteri otak. Kemudian kita membahas mengenai aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Pada bagian ini, fluida yang dibahas akan melibatkan beberapa besaran fisis fluida yaitu kecepatan, tekanan, kerapatan, dan suhu. Ada persamaan Bernoulli. Pada persamaan ini berlaku pada aliran darah. Pengalaman ini digunakan untuk menentukan tekanan maupun kecepatan darah mengalir dalam pembuluh. Dengan pembuluh dianggap bersifat seperti pipa yang dilalui oleh fluida.
Di dalam tubuh juga, pembuluh darah tidak selalu memiliki diameter sama. Pada gambar ini, menunjukkan aliran fluida yang melewati dua penampang yang berbeda diameter. Pada darah yang mengalir seperti fluida dinamis, telah dijabarkan bahwa aliran fluida tidak kental, konstan, tak termampatkan, dan tunak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa debit darah yang mengalir dengan kecepatan dalam sistem peredaran darah manusia melewati pembuluh darah berpenampang A adalah konstan. Pada aliran darah berlangsung sifat kontinuitas fluida yang dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Q sama dengan A, V sama dengan konstan. Nah, pada aliran darah manusia dapat dimanfaatkan untuk mengetahui laju aliran darah maupun besar penebalan dinding pembuluh darah manusia. Misalnya pada seseorang yang mengalami arteriosklerosis atau penebalan dinding pembuluh darah. Kemudian ada viskositas fluida. Darah yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Semakin kental, maka gaya tarik yang dibutuhkan juga semakin besar. Dalam hal ini, gaya tarik berbanding lurus dengan koefisien kekentalan. Gaya tarik juga bergantung pada luas penampang, kecepatan darah mengalir, dan jarak. Kemudian kita masuk ke bagian kerja jantung. Proses sirkulasi darah manusia terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung. Selama proses berlangsung, jantung melakukan kerja sebesar W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistemik dengan tekanan puncak sekitar 120 mmHg atau 16 kPa dan tiap siklus jantung. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mmHg atau 10,5 kPa. Karena melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Daya merupakan laju pemakaian energi oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu pada tekanan konstan. Nah, jika tekanan rata-rata yang dimiliki adalah 100 mmHg atau 13 kPa, maka kerja yang dilakukan oleh jantung adalah sebesar 1,1 Joule. Pada orang dewasa normal, volume darahnya adalah 80 ml, sehingga daya yang dimiliki oleh jantung tiap detiknya adalah 1,1 Watt. Jantung sebagaimana mesin lainnya juga memiliki efisiensi. Efisiensi jantung biasanya kurang dari 10%. Saat bekerja berat, tekanan darah dapat meningkat sebesar 50%. Volume darah meningkat 5 kali, sehingga energi yang dikeluarkan jantung meningkat sebanyak 7,5 kali. Kemudian, kita akan membahas tekanan darah dan pengukurannya. Tekanan hidrostatis darah adalah tekanan hidrostatis oleh jantung yang terjadi di pembuluh arteri otak, yang berlangsung saat jantung berkontraksi sehingga darah terpompa keluar jantung dan mengalir ke otak. Yang pertama kita akan membahas mengenai sphygmomanometer. Sphygmomanometer terdiri atas manometer eraksa, pressure cuff, dan stetoskop. Prinsip kerja alat pengukur tekanan darah sama dengan prinsip kerja manometer tabung U yang terdiri dari dua kolom. Manometer adalah alat pengukuran tekanan yang menggunakan tinggi kolom atau tabung yang berisi dua jenis fluida untuk menentukan tekanan. Pada manometer berlaku hubungan PA ditambah Y1H1 sama dengan Y2H2. Kemudian kita membahas mengenai tekanan darah. Jenis tekanan darah dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama ada tekanan sistol. Nah, tekanan sistol ini yaitu tekanan darah tertinggi selama satu siklus jantung. Merupakan tekanan yang dialami pembuluh darah saat jantung berdenyut atau memompakan darah keluar jantung. Pada orang dewasa, normal tekanan sistolnya berkisar 120 mm Hg.
Yang kedua ada tekanan diastol. Tekanan diastol yaitu tekanan darah terendah selama satu siklus jantung. Suatu tekanan di dalam pembuluh darah saat jantung beristirahat. Pada orang dewasa, tekanan diastol berkisar 80 mmHg. Kemudian ada tekanan nadi. Tekanan nadi yaitu selisih antara tekanan sistol dan diastol. Nah, tekanan darah diukur berdasarkan tekanannya terhadap dinding pembuluh darah atau yang besarannya dinyatakan dalam mmHg. Angka 120 atau 80 mmHg adalah tekanan darah yang normal yang terjadi waktu jantung memompa dan beristirahat. Jika tekanan darah melebihi tingkat normal, maka risiko kerusakan dapat terjadi pada organ vital seperti jantung, ginjal, otak, dan mata. Hal ini meningkatkan risiko kejadian yang bisa berakibat fatal seperti serangan jantung dan stroke. Nah, sekian pembahasan mengenai tekanan di sekitar sistem peredaran darah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.